Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kajian subuh kali ini kita akan mengkaji ayat 110 di surah Al-Baqarah. Yang ini adalah perintah dari Allah agar kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat, menyibukkan diri dengan sholat, menyibukkan diri dengan zakat, dan itu semuanya kebaikan yang ada di sisi Allah, karena sesungguhnya Allah itu punya sifat Al-Basir, maha melihat. Al-Basir, maha melihat. Ayat ini hubungan dengan yang sebelumnya yang sudah kita jelaskan dua pertemuan yang silam, bahwa mayoritas ahli kitab berangan-angan menginginkan andaikan kita kaum muslimin, kaum mukminin kembali murtad setelah keimanan. Kenapa diinginkan murtad? Hasadan min indi anfusihim, karena dalam kolbu mereka ada sifat hasud, ada penyakit hasud. Padahal mimba di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas al-haq, kebenaran di antara mereka. Tetapi Islam mengajarkan fa'fu wasfahu, maafkan, lapangkanlah dada kalian terhadap apa yang mereka inginkan seperti itu, hatta ya'tiyallahu bi amri, hingga Allah akan mendatangkan urusan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Di ayat ini Allah menggunakan al-qadir, maha mampu dalam segala sesuatu. Nah, solusinya yang ini, ya, wa aqimus shalah. Baik, baca dulu ayatnya kemudian terjemahkan. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Terjem. Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Jadi ini pernyataan dari Allah, walaupun khitabnya di sini agar bisa kita melakukan ibadah salat. Wa aqimus salata, dan dirikanlah salat. Nah, nanti kenapa menggunakan akimu, yukimu, iqamah? Nanti bisa dilihat di Al-Baqarah, ya, ayat awal, ayat 3. Wa yuqimunas shalah. Ibnu Katsir nanti menjelaskan panjang lebar apa makna dari iqamah shalah. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah, ini fi'il amr. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah salat oleh kalian.
wa atuz zakata, dan tunaikan zakat. Nanti Ibnu Katsir menjelaskan juga di ayat 3, wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kenapa Allah sering menggandengkan, sering menyandingkan antara sholat dengan zakat? Nanti kita bisa lihat kembali. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan apapun kebaikan yang kalian lakukan, tajiduhu indallah, kalian akan menemukannya sebagai pahala nanti di sisi Allah. Nah, inilah yang harus kita belajar untuk memaksimalkan dua hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita, bahkan untuk akibat nanti di hari kiamat, yaitu sholat dan zakat. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menegaskan yahuthuhum ta'ala ala ishtighali bima yanfa'uhum wa ta'udu alaihim aqibatahu yaumal qiyamati man iqamis salati wa man iqamas min iqamis salati wa ita'iz zakati. Iya, itu dulu. Yahutsu ta'ala, Allah Ta'ala menganjurkan alashtigoli bima yanfa'uhum, untuk ishtigol. Ishtigol itu masyghul. Masyghul itu sibuk. Allah menganjurkan di ayat ini untuk menyibukkan diri bima yanfa'uhum, terhadap apa yang bermanfaat bagi mereka. Makanya sibukkan diri kita dengan ini gitu. Kalau itu kan sibuknya dengan keinginan mereka untuk murtad, atau keinginan kaum muslimin agar kaum muslimin murtad. Itu sibuk mereka di situ. Nah, dan kemudian kita dituntut untuk fa'fu wasfahu, memaafkan mereka, para sahabat saat itu ya. Kemudian di sini ada perintah dari Allah, sibukkan diri. Sibukkan diri dengan yang bermanfaat. Yahutsu ta'ala ala ishtighali bima yanfa'uhum, menyibukkan dengan yang bermanfaat. Wa ta'udu, dan juga wa ta'udu alaihim akibatuhu, dan akibatnya nanti akan kembali kepada mereka yaumal qiyamah. Satu, kita sibukkan diri sesuatu yang bermanfaat, kemudian nanti akibat di hari kiamat, balasannya itu akan kembali lagi ke kita. Min iqamis sholati, baik itu mendirikan sholat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Sholat dan zakat, sholat dan zakat. Sampai kapan? Istamir. Hatta yumkina lahumullahu an-nasra fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhadi. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim yawma la yanfa'ul zalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Hingga hatta di sini ya. Sampai kapan kita terus untuk melakukan ibadah sholat, menyibukkan diri sholat, menyibukkan diri zakat. Hatta yumkina lahumullahu an-nasra, hingga Allah nanti memungkinkan bagi mereka an-nasra, pertolongan. Di mana? Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Karena dengan sholat itu an-nasru ya, pertolongan. Dengan ibadah sholat itu kita sebagai wasilah untuk mendapatkan pertolongan. Di ayat wasta'inu bis sabri was sholah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was sholah, wasta'inu bis sabri was sholah. Itu kan an-nasra, meminta pertolongan dengan wasilah sholat.
hatta yumkina lahumullahu an-nasra, hingga Allah nanti akan memberikan kepada mereka pertolongan fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa yauma yaqumul ashhad, dan di hari nanti akan berdirinya saksi-saksi. Maksudnya apa? Hari kiamat. Di surah Ghafir ayat 52, yauma la yanfa'u dzalimina ma'dziratuhum. Di hari itu orang-orang di hari itu ma'dziratuhum, alasan ma'dzirah itu alasan-alasan mereka, la yanfa'u, tidak ada manfaatnya bagi orang-orang yang zalim. Ingat, kezoliman ini selama ada kehidupan dunia itu pasti ada. Kezoliman selama di dunia ini pasti akan ada. Kezoliman itu tidak pernah tidak ada ya. Harus diyakini bahwa kezoliman itu pasti ada. Kezoliman pasti ya, selama kita hidup di alam dunia. Jadi selama kita hidup di alam dunia itu kezoliman pasti ada. Nah makanya alasan-alasan mereka di hari itu tidak ada manfaatnya. Walahumul la'natu. Yang kedua, selain daripada tidak ada alasan manfaat bagi mereka, walahumul la'natu, mereka akan mendapatkan laknat. Dan yang ketiga, walahum su'uddar, dan bagi mereka nanti akan mendapatkan tempat yang buruk. Nah ini ya, ini adalah nanti di hari kiamat. Jadi di hari kiamat itu akan mendapatkan 3 poin yang tadi. Yauma la yanfa'u dzalimina ma'dziratuhum, yang kedua walahumul la'natu, yang ketiga walahum su'uddar. Surah Ghafir ayat 52. Nah, dari sini ya kita jelas bahwa kembali ke yang tadi, kita mesti menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat, yaitu sholat dan zakat. Ini pernah dijelaskan dulu ya, bisa dilihat di ayat 3. Silahkan mundur lagi, ayat 3 surah Al-Baqarah. Nah kita bacakan kembali ya, sudah kita bahas dulu. Halaman 169. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-Baqarah ini kan awal. Wa yuqimunas sholata, dan mereka mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka berinfak. Berarti sholat dan zakat di sini. Sholat dan zakat. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan yuqimu? Yuqimu itu bukan yaf'ulun, bukan ya'malun, bukan melaksanakan sholat. Walaupun tadi diartikan di terjemah itu adalah melaksanakan. Antara melaksanakan dengan mendirikan beda. Makanya di sini ada 3 ulama ya, 3 ulama, 4 bahkan, 3 ulama yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan yuqimuna. Ibnu Abbas mengatakan yuqimunas sholah itu yuqimunas sholah bi furudiha. Itu yang pertama. Jadi mendirikan sholat bi furudiha, dengan kewajiban-kewajibannya, dengan fardu-fardunya. Tapi di lain keterangan Ibnu Abbas pun menjelaskan yang dimaksud dengan iqamatus sholah, kata beliau, itmamur ruku'i, menyempurnakan ruku', was sujudi, menyempurnakan sujud, wat tilawati, dan membaca Al-Quran, wal khusyu'i, dan khusyuk, wal ikbali alaiha fiha, dan menghadap di dalam melaksanakan ibadah sholat, menghadap ke Allah. Nah Ibnu Abbas menjelaskan begitu. Jadi yang dimaksud dengan iqamatus sholah ya, mendirikan sholat adalah itmamur ruku' was sujud wat tilawah wal khusyuk. Jadi kita sempurnakan ruku,
ruku kita sempurnakan, itu masuk ke yuqimunas shalah. Rukunya harus betul-betul tepat ya rukunya, jangan terlalu atas atau ke bawah. Sujudnya juga jangan kita sampai tidak sesuai dengan sunnah dalam ibadah sholat. Jadi sesuaikan ibadah kita sesuai dengan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya penting kita belajar fikih. Penting kita belajar fikih ibadah. Kita belajar fikih yang terdepan ya tentunya di rukun Islam. Di rukun Islam, ibadah sholat, saum, zakat, haji itu harus jadi nomor wahid. Dan jangan pernah kita merasa tabu ketika ada perbedaan. Karena sekarang banyak orang yang tidak mau belajar fikih. Yang terpikirkan ya kita belajar akhlak saja, bagaimana baik dengan sesama manusia. Lupa itu hanya sebatas muamalah. Sedangkan ibadah itu kan hubungan kita dengan Allah. Makanya sholat itu nomor wahid, kaji gali dari segi bacaannya, dari segi kaifiatnya seperti yang barusan. Ibnu Abbas menafsirkan iqamah sholat kan menyempurnakan rukunya, sujudnya, bacaannya juga. Berarti bacaan nanti sesuai dengan qiraah Rasul, qiraah mufassarah. Kalau Rasul bacaannya itu bisa ditafsirkan oleh orang yang mendengar. Maka saya disebut qiraah mufassarah. Nabi itu kalau baca Quran, kalau ayat azab beliau berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat rahmat beliau memohon diri untuk mendapatkan rahmat itu. Setiap baca Quran itu Nabi seperti itu. Ya, jadi kembali ke yang tadi iqamah salat itu kalau menurut ini ya, kalau menurut Ibnu Abbas itu menyempurnakan ruku, menyempurnakan sujud, tilawah, khusyuk, berarti ini wilayah fikih. Kita belajar fiqhul ibadah sholat dari mulai takbir dengan salam plus perbedaan dengan yang lain. Harus tahu juga apa yang membedakan dengan yang lainnya. Itu baru sholat munfarid, ingat. Baru sholat munfarid. Belum nanti ada kaifiat sholat berjamaah. Makanya penting jangan sampai kita meninggalkan justru yang terasnya di sini. Justru yang paling penting justru belajar sholat. Belajar sholat. Bagaimana belajar sholat dengan benar, termasuk bacaan-bacaannya, doa-doa yang selama ini dari takbir Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, apakah kita paham? Makanya harus terus belajar ya, belajar dan belajar. Sekarang banyak buku-buku, tinggal gali kaji. Kalau mau menggunakan risalah sholat, gunakan risalah sholat yang Dewan Hizbah atau risalah sholat yang lain-lainnya banyak tentang bagaimana kaifiat sholat, dan itu akan ada perbedaan. Beda antara ini dengan ini beda. Nanti lihat perbedaannya di mana. Perbedaannya di mana? Karena kembali ke yang tadi, kalau yang dimaksud dengan pernyataan Ibnu Abbas iqamah sholat itu adalah menyempurnakan ruku dan sujud dan sebagainya, berarti ini fiqhul ibadah, fikih sholat. Apalagi sebentar lagi Ramadan, ya. 1 bulan lagi kita masuk Ramadan, berarti harus belajar fikih siam. Fikih siam harus belajar. Jangan kita menjauhi fikih itu, karena banyak di antara kaum muslimin banyak menjauhi. Apa alasannya, Bu? Nah, perbedaan, tidak siap untuk adanya perbedaan. Kan sudah ada masing-masing. Dalam mazhab Syafi'i begini, mazhab Hambali begini, dari mazhab Hanafi begini, mazhab Maliki begini, kan sudah ada perbedaan sejak dulu juga. Masuk nanti ke ranah ormas, di NU begini, di Muhammadiyah begini, di Persis begini, di Salafi begini. Itu kan masing-masing sudah ada perbedaan itu. Hanya bagaimana agar kita menghormati perbedaan-perbedaan itu. Tidak langsung kita sebutkan bid'ah, beda jeng urang. Tidak langsung sebutkan bid'ah. Kita cari dulu, telusuri di mana letak perbedaan yang ini. Makanya kenapa banyak orang yang tabu, enggan untuk belajar fiqhul ibadah? Karena ya begitu. Padahal sejak dulu itu ulama-ulama kita justru belajar itu fikih dulu. Kenapa? Agar sholatnya sesuai sunnah. Untuk sesuai sunnah berarti harus
pelajari bagaimana hadisnya, bagaimana qaul ulamanya tentang hal ini semua. Makanya mulai dari sekarang penting ya belajar fikih. Kalau mau belajar Bulughul Maram, belajarlah di Bulughul Maram atau Nailul Autar Imam Asy-Syaukani, beliau sangat mumpuni ketika di bab tentang fikih ibadah. Ini baru ibadah sholat, belum nanti saum, belum nanti zakat, belum nanti haji, nanti yang lain-lainnya itu Masya Allah sangat luar biasa keilmuan dalam Islam itu. Jangan hanjakal teh tadinya orang teh sieun gitu ya, diajar fikih ibadah sieun dibawa kadinya gitu. Padahal tetap selama ada dalilnya, itulah yang harus kita jadikan pegangan. Kalau ulama mengatakan begini, idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalaulah itu benar sahih hadisnya, itulah madhabku. Jadi madhab kita itu adalah al-hadis, sunnah. Madhab kita itu di situ. Jadi kita memandang dalam hal-hal seperti ini, memang perbedaan itu harus kita hadapi. Jangankan di tengah sholat, di awal saja kan ada perbedaan. Yang pertama ada yang berniat dengan ditalafudkan, yang kedua ada yang berniat tidak usah ditalafudkan. Eta teh tiba heula keneh. Jangan aneh ya. Yang pertama memakai usoli, yang kedua tidak pakai usoli. Dari mana letak perbedaan? Itu harus ditelusuri terus gitu. Di mana letak perbedaan? Bagaimana Nabi melakukan itu? Bagaimana sahabat? Bagaimana tabi'in? Bagaimana ulama-ulama? Kalau mau mengacu ke yang 4 mazhab, banyak sesungguhnya bukan 4 ya. Ke 4 mazhab silahkan kaji gali. Nah nanti cari yang terbaik dari itu semua mana. Itu dari awal saja, dari niatnya. Belum nanti di tengah sholatnya, belum nanti salamnya. Masya Allah, itu kan hasanah ini, hasanah ilmu Islam itu sampai sebegitu. Hanya karena kita yang di grassroots di bawah itu biasanya sok pasehatnya bab eta gitu. Can oge naon geus dituduh gitu. Ah ieu mah beda jeung urang, ieu eta mah beda jeung urang, ieu eta mah. Harusnya duduk satu majelis. Kita kaji gali tentang keilmuan itu. Gali hadisnya, gali keterangannya, gali yang lain-lainnya. Insya Allah kita akan semakin jembar ya, semakin paham. Oh iya perbedaannya di situ. Kita sama-sama mafhum. Itu kata Ibnu Abbas. Adapun Qatadah, ini baca ulang saja ya, di kitab saya halaman 169. Imam Qatadah mengatakan yang dimaksud iqamah salat itu, mendirikan salat itu al-muhafadzatu ala mawaqitiha, menjaga waktu-waktu salat. Nah, ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu khasnya itu di kaifiat salat, kalau yang ini menjaga waktu-waktu salat. Yang 5 waktu itu. Apalagi salat itu kan anugerah dari Allah kepada Rasul ketika Rasul naik ke langit. Peristiwa apa itu? Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj ke langit, ini anugerah dari Allah salat itu. Salat yang 5 waktu itu yang kita lakukan, itu anugerah dari Allah ketika di sana. Berarti kan ini oleh-oleh kalau bahasa kita. Oleh-oleh yang luar biasa. Nah kembali ke yang tadi, Imam Qatadah menafsirkan iqamah shalah itu al-muhafadzatu ala mawaqitiha, menjaga, memelihara waktu salat. Jadi salatnya tong diengke-engke nya. Engke deui ento. Memang sah salat di awal waktu sah, salat di tengah waktu sah, salat di akhir waktu sah. Tetapi kan ada afdoliyah, ada keutamaan salat di awal waktu. Afdolus sholati fi awwali waktiha, di awal waktunya itu yang afdol. Ya sholat subuh sekarang sah, masih sah. Sebelum nanti syuruk ya, masih sah. Hanya kan kita tidak memelihara ini, tidak yukimuna berarti. Yang kedua wa wudu'iha, menjaga wudunya, dijaga wudu ya. Maksudnya apa? Wudu harus sesuai sunnah. Wudu harus sesuai sunnah. Dan sholat jangan sampai tidak punya wudu. Aya gitu, sok aya wae eta teh. Poho teh atau sengaja teh. Karena ada dalil mengatakan la sholata liman la wudu'a lahu. Tidak sah sholat
bagi yang tidak punya wudu. Berarti wudunya sesuai sunnah. Di awal mula kita belajar bagaimana berwudu yang baik. Nanti ada tambahan, ada tambahannya apa? Mandi. Nanti ada tambahannya apa? Satu lagi Bu, tayamum. 3 kan? Wudu, mandi, tayamum. Itu 3 hal yang sebagai pensuci, pembersih sebelum kita melaksanakan ibadah sholat. Kalau normal wudu, kalau nanti kita punya junub berarti mandi besar. Kalau tidak ada air atau ada air tapi membuat kita membahayakan diri, maka boleh tayamum. Itu kan ada syariatnya. Sebelum belajar sholat berarti belajar wudu dulu. Sebelum belajar wudu belajar apa dulu Pak? Wadah air, bab aniyah. Jadi begitu, ulama-ulama itu sangat bagus ya. Ketika kita baca misal yang paling ini Bulughul Maram, di awal kan bab tentang bejana-bejana. Kan itu dulu. Sebelum ke wudu itu bab bejana-bejana. Kenapa? Karena nanti ada bejana-bejana yang mungkin dijilat oleh anjing. Anjing nuju ramai ya nanya. Nanti ada bejana yang dijilat oleh anjing. Bagaimana cara membersihkannya? Kan itu kita akan faham. Oh, Islam mengajarkan itu. Jadi kalau yang tadi ayat wa aqimus shalah, karena kita sedang belajar kaifiat salat yang benar, so kita kaji, betul-betul kaji. Nanti di sini harus ada ya kajian khusus tentang fikih ibadah. Misal kita gunakan satu kitab saja, Nailul Autor, 4 jilid itu ya. 4 jilid, tamatkan sampai tamat pokoknya, sampai kita meninggal dunia. Sampai kita meninggal dunia kaji dari mulai fikih ibadah sholat, nanti saum, zakat, nanti jual beli kan masuk ke sana. Semuanya itu ada. Semuanya ada. Makanya perlu kita untuk belajar bersama agar kita benar sesuai sunnah. Karena nanti kecintaan kita kepada Rasul itu mesti dibuktikan. Kecintaan kita kepada Rasul mesti dibuktikan, dan itu akan nanti kelihatan. Kapan kelihatannya? Nanti di haud Nabi, nanti di telaga Nabi. Apakah terbukti tidak cinta kita kepada Nabi? Atau na'udzubillah, Nabi menghalang kita. Kenapa sampai menghalang? Kata malak, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Berarti merubah aturan-aturan Islam, baik akidahnya, ibadahnya, muamalahnya sudah tidak lagi sesuai dengan aturan Nabi. Makanya dihalau mereka, tidak bisa minum air yang ada di telaga Nabi, haud Nabi. Maka dia itu menjadi orang yang merugi. Kenapa? Karena mereka berani merubah syariat Islam, termasuk ibadah yang ini. Kahade kayak orang sholat ternyata ditolak amal ibadah kita. Maka belajar ya, belajar mulai takbir sampai salam itu sesuai dengan kaifiat. Karena ingat amal soleh itu 2, satu kaifiatnya, yang kedua niat. Harus berjalan beriringan yang ini. Niat harus karena Allah, kaifiat harus sesuai sunnah. Kalau niat karena Allah tidak sesuai sunnah, mardud. Atau kita balik, kaifiatnya sesuai sunnah tapi niatnya bukan karena Allah, mardud juga. Harus dua-duanya, niat ikhlas karena Allah dan kaifiat sesuai sunnah. Yang nomor 2 ini mau tidak mau belajar fikih ibadah. Mau tidak mau harus belajar fikih ibadah. Termasuk kita belajar menghormati hasil keputusan dari lintas ormas ya. Jadi ormas NU ada dewannya kan, ormas Persis ada dewan hisbahnya, dewan syuronya ada, kemudian Muhammadiyah ada, Salafi ada, Al-Irsyad juga ada. Mereka kan punya ilmu-ilmu itu. Nah, tinggal kita saling menghargai dan saling menghormati. Baik, kita tambahkan ya. Tadi apa? Al-muhafadzatu ala mawaqitiha wa wudu'iha, wudunya, wa ruku'iha wa sujudiha. Sama ini akhirnya. Ruku dan sujudnya dipelihara. Ruku harus betul-betul ruku, sujud juga harus betul-betul pas. Tong siga hayam ya. Ayam makan kalau makan nasi
Ayam itu kan sekali, jadi tidak lama ketika sujudnya. Nah, yang terakhir yang dikompromikan atau dikolaborasikan itu pendapat Muqatil. Antara pendapat Ibnu Abbas dengan Qatadah, nah digabung oleh beliau Muqatil bin Hayyan, ulama tabi'in. Muqatil, tafsir Muqatil kan ada, tafsir beliau. Kata Muqatil bin Hayyan, yang dimaksud dengan wa yuqimunas shalah atau wa aqimus shalah di ayat yang kita bahas hari ini, beliau menegaskan, lumayan panjang nih ya, al muhafadzatu ala mawaqitiha. Nah, sama dengan Qatadah ya. Menjaga waktu-waktu sholat, wa isbagit tuhuri fiha. Tuhur berarti wudu kan. Menyempurnakan wudu, wudunya sempurnakan, jangan sampai salah. Wa tamami ruku'iha, menyempurnakan rukunya, wa sujudiha, sujudnya sama kan ya. Wa tilawatil qur'ani fiha, membaca Qur'annya juga harus sesuai sunnah. Jangan banyak salahnya, 1-2 wajar karena kita orang ajam. Tapi kalau banyak salahnya, apalagi baca Al-Fatihah sampai salahnya itu bukan 7 lagi tapi 70 yang salah. Fatihah 7 ayat, salahnya 70, nah itu kan fatal itu. Tidak sesuai sunnah. Jadi kaifiat itu belajar, berarti kaifiat sholat, belajar apa? Fikih sholat, belajar apa? Kaifiatnya, plus belajar baca Quran, baca Qurannya. Kita harus belajar untuk membaca Quran dengan baik dan benar. Apalagi nanti kalau mubalighah, ustadzah, maksimalkan. Walaupun lafad lahjah kita masing-masing beda, tapi ya kalau dengan belajar minimal terminimalisir kesalahan dalam membaca. Ya kita sedang ada yang baca Quran kan total salah bacanya. Ayat pertama saja atau kedua saja di Al-Fatihah kan ada baca alhamdulillahi rabbil alamin, itu total salahnya. Alhamdu harusnya alhamdu alamin, ini baca alamin. Masya Allah, total salahnya. Maka belajar untuk tajwid, belajar talaki, belajar tahsin, untuk apa? Memperbaiki bacaan. Karena umat itu sekarang lebih cerdas ya. Jamaah itu sekarang lebih cerdas. Yang kita hadapi itu jamaah mereka yang mungkin harafiz Quran, mungkin mereka hafid Quran, dan ini jadi PR ya, PR. Kan tadi kaifiat itu sesuai sunnah, bacaan Quran juga sama sesuai sunnah. Walaupun memang kalau melihat Syekh A, Syekh B, Syekh C masing-masing kan berbeda, tapi minimal kita mendekati. Nyetong salah-salah ting baca teh itu. Yang penting kan makhorijul huruf. Makhorijul dengan sifatul huruf, walaupun ada bedanya, ada memang bedanya masing-masing, tapi yang penting kita belajar itu insya Allah. Daripada tidak. Kan dulu mah kita belajar seadanya. Nah, sekarang sudah banyak guru, metode dan sebagainya. Ingat ya, jangan sampai baca Al-Fatihah itu banyak kesalahannya. Memang yang terpenting adalah amal Quran, tapi kan baca Quran jadi syiar. Bacaan Quran jadi syiar. Saudara-saudara kita bukan hanya membaca, tapi mentilawahkan dengan cara MTQ kan ya. Dengan cara dilagam-lagam, dengan cara seperti itu. Yang buktinya untuk menjaga itu makhorijul huruf, sifatul huruf. Hati-hati karena di sini ada tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Jadi belajar ya, belajar untuk tajwid. Dan ini modalnya itu adalah kesabaran. Yang tong pundung deh nya. Tong pundung pami diajar nukia. Biasanya yang sulit untuk belajar itu belajar bahasa Arab, bahasanya sulit. Belajar tajwid, bahasanya apa? Alasannya. Diajar nahwu shorof sulit, tak bisa, gugur di tengah jalan. Belajar tajwid, isin, malu oleh orang lain kan, biasa oleh guru langsung diperbaiki kan di depan yang lain kan, jadi malu, las weta ayah gitu. Kebanyakan di kita itu belajarnya belum maksimal ya. Harusnya kan
Kalau belajar ini sulit, ya inilah sulit tantangan saya. Masa dia bisa saya tidak bisa, kan kudu mah gitu. Dia masa bisa, oh ternyata dia lebih duluan, ya saya juga nanti akan bisa seperti orang tersebut. Tapi tidak, ya tidak sabar. Tidak sabar, ajalah itu ya, tidak sabar dan tidak istiqomah, tidak memohon kepada Allah. Banyak Pak Bu, ikhwatu iman semuanya, ketika belajar dasar-dasar dalam hal ini, kan dasar pertama harus dipelajari itu kan baca Quran dulu, huruf hijaiyah, baca Quran dulu dari Iqra awal, beres ke sana baru ke ilmu bahasa Arab, nahwu shorof, nanti belajar naik lagi ke balaghah, nanti naik lagi kajian turos, kan itu ada tahapannya dan itu harus kita lalui dan harus betul-betul dimaksimalkan. Kembali ke sini, Imam Muqatil menambahkan watil Quran fiha, bacaan Quran sesuai sunnah itu harus kita pelajari. Wat tasyahudi, tasyahudnya, was salati ala nabi, salawatnya. Kata Imam Muqatil, fahada iqamatuha, inilah yang dimaksud dengan iqamah salat, wa yuqimunas shalah. Yang kedua, wa atuz zakat, wa atuz zakat. Imam Ibnu Katsir halaman 170-nya, qultu, saya berpendapat begini, kata Ibnu Katsir. Yang ini yang masih ayat 3, masih ayat 3. Katsiron, banyak, ma yuqarrinullahu ta'ala bainas salati wal infaqi minal amwal. Banyak sekali Allah menggabungkan antara salat dan infak harta, zakat lah bahasa gampangnya. Banyak sekali Allah menggabungkan antara salat dengan zakat. Kenapa? Kata Ibnu Katsir, fa inna salata haqqullahi wa ibadatuhu. Salat itu adalah hak Allah dan ibadah kepada Allah, salat itu. Dan dia mencakup tauhid, sanjungan, pujian, berdoa, tawakul kepada Allah. Itu salat, hak Allah salat itu ya. Wal infak, sedangkan infak huwa al ihsanu ilal makhlukin, berbuat baik kepada makhluk, berarti ini hubungan dengan manusia. Bin naf'il muta'addi ilaihim, dengan cara memberikan manfaat. Jadi pas ya, salat itu hubungan kita dengan Allah, berarti hak Allah. Sedangkan zakat, infak, sedekah itu hubungan dengan sesama manusia. Ketika digabungkan dua yang ini menjadi sesuatu yang kokoh bagi kehidupan kita. Kembali ke yang tadi, Ibnu Katsir menegaskan apa tadi? Al-ishtighal, sibukkan diri kita dengan salat dan zakat. Sibukkan Pak Bu, salat zakat, salat ibadah badaniyah, zakat ibadah maliyah. Ibadah badaniyah salat maksimalkan yang 5 waktu. Kan itu akan terus disandingkan. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun wa aqimus salata wa atuz zakah dan lain sebagainya. Makanya kembali ke yang ini, yuk sibukkan ikhwatu iman, sibukkan diri dengan salat. Sibukkan diri, bukan dengan yang lain-lain. Biasa hari nyibukkan diri mah ku non, ku pangresepnya, hobi. Sibuk naon, hobi biasa ku hobi. Apalagi kalau weekend, di hari-hari yang libur ya, Sabtu Ahad. Biasanya gitu ta. Ada waktu luang, harusnya kan sibukkan diri. Sibukkan dengan ini. Salat maksimalkan, zakat kita berbagi, atau Sabtu Ahadnya berbagi itu kalau punya harta ya, berbagi ke mana, ke wilayah-wilayah yang harus kita berikan pembagian itu untuk ya kita belajar untuk menyibukkan diri salat dengan zakat. Salat dengan zakat, kita kemanapun siap untuk memberi, karena ini hakikatnya yang menjadikan kesibukan. Karena tadi bahasa Ibnu Katsir al-ishtighalu bima yanfa'uhum min iqamatis shalah wa itaiz zakah. Jadi salat dan zakat jadikan sebagai kesibukan kita. Terakhir, Istamir.
ولهذا قال تعالى إن الله بما تعملون بصير. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala berfirman menutup ayat 110 ini, innallaha bima ta'maluna basirun. Sesungguhnya Allah maha basir, maha mengetahui, maha melihat. Basar itu melihat. Allah maha melihat bima ta'malun, terhadap apa yang kalian amalkan. Jadi kudu keengnya kita menyibukkan diri dengan sholat dan zakat. Allah maha melihat, berarti kita maksimalkan sholat kita yang terbaik, zakat kita yang terbaik. Apa makna ini? Kata Ibnu Katsir, yakni annahu ta'ala la yaf'alu an amilin an amali amilin wala yudhi'u lidayhi sawa'un kana khairan aw syarran fa innahu sayujazi kulla amilin bi'amalihi. Wah, bagus ya ini. Kata Ibnu Katsir, annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala la yaghfalu, tidak akan ghaflah, tidak akan lalai, an amali amilin, dari amal seorang yang beramal. Allah tidak akan lalai, Allah tidak akan lupa gitu. Pasti dicatat oleh malak raqib dan atid apa yang kita lakukan. Wala yudayyi'u ladaihi, dan tidak akan menyia-nyiakan. Dayya'a itu menyia-nyiakan. Bisa dibaca wala yudayyi'u, dayya'a yudayyi'u, atau adha'a yudhi'u bisa. Wala yudhi'u ladaihi, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amal orang tersebut. Sawaun, sama saja, kana khairan, baik itu kebaikan, atau syarron, atau keburukan. Mau yang baik, mau yang buruk, Allah akan apa? Fa innahu sayujazi, Allah akan berikan jaza. Yujazi itu memberikan jaza. Jaza itu balasan. Karena sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kepada siapa? Kulla amilin, setiap orang yang beramal bi'amalihi, dengan amalnya. Pernah kita jelaskan ini kaidahnya apa? Al jaza'u min jinsil amal. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari jenis amalnya. Kalau amalnya besar, maka pahalanya besar. Kalau amalnya kecil, maka pahalanya kecil. Itu al jaza'u min jinsil amal. Jadi wa qul i'malu, beramallah, fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat amal kalian, para nabi akan melihat kalian, para mukminin akan melihat amal kalian. Maksudnya kita maksimalkan berkarya dengan yang terbaik di bumi ini. Nah, di sini dipungkas dengan pernyataan Abu Ja'far bin Jarir, maksudnya Ibnu Jarir At-Tabari, ya, dalam tafsir beliau, innallaha bima ta'maluna basir, kata beliau, wa hadzal khabaru minallah, ini adalah berita dari Allah, lilladzina khatabahum, bagi mereka yang Allah ajak bicara mereka, bihadhil ayati minal mu'minin, yaitu dengan ayat ini, yaitu kaum mukminin. Jadi Allah mengajak, innallaha bima ta'maluna basir, maksudnya kepada orang-orang beriman, lakukan sholat, zakat, dan sebagainya. Annahum mahma fa'alu min khairin aw syarrin sirran aw alaniyatan fahuwa bihi basirun la yakhfa alaihi minhu syai'un fayajzihim bil ihsani khairan wa bil isaati mithlaha. Gitu. Bahwasanya mereka kapanpun, dimanapun mereka melakukan kebaikan atau keburukan, baik yang tersembunyi atau yang nampak, maka itu Allah maha melihat, tidak akan tersembunyi atas Allah sedikit pun, sehingga Allah memberikan balasan ihsan kebaikan dan isaah keburukan semisalnya. Wa hadzal kalamu wa in kana kharaja makhrajal khair fa inna fihi wa'dan wa wa'idan wa amran wa zajran. Ini kan
khobar. Innallaha bima ta'maluna basir, kan ini berita, tetapi maksudnya ada janji, ada ancaman, ada perintah, ada ancaman. Wadzalika annahu a'lamal qauma annahu basirun, dan itu Allah mengajarkan, memberitahukan kepada kaum bahwasanya Allah basirun, maha melihat, bijami'i a'malihim, dengan seluruh amalnya, liyajidu agar mereka mendapatkan fi ta'atihi, dalam ketaatan kepada Allah, idz kana dzalika muddakhiran lahum indahu, menjadi simpanan bagi mereka di sisi Allah, hatta yuthibahum alaih, sehingga Allah memberikan thawab, pahala bagi mereka atas amal tersebut. Sebagaimana Allah menegaskan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wal yahdharu ma'siyatahu. Satu, taat laksanakan, yang kedua hati-hati dengan kemaksiatan. Hari ini waktu iman, adapun yang di bawah hanya ingin menjelaskan makna basir saja. Basirun itu fa innahu mubsirun, itu dari kata mubsirun. Surifa ila basir, dipindahkan menjadi basir. Basir artinya mubsirun, yang melihat. Sebagaimana kata mubdi'un, yang membuat sesuatu yang baru, berubah jadi badi'. Badi'us samawati wal ard. Ada kan ayat itu? Badi' artinya mubdi', basir artinya mubsir. Dan yang terakhir mu'limun, yang menyedihkan, yang menyakitkan, berubah jadi kata alimun, azabun alimun. Alimun itu jadi mu'limun artinya. Ini dari segi kata saja. Dan terakhir di riwayat Ibnu Abi Hatim dari Abu Zur'ah, dari Abu Bukair, dari Abu Lahi'ah, Ibnu Lahi'ah, ini hadisnya dhaif, Ibnu Lahi'ah, an Yazid bin Abi Habib dari Abu Khair, dari Uqbah bin Amir, kata Uqbah, aku melihat Rasul wa huwa yaqtari'u, di keterangan yang lain wa huwa yaqra'u, keterangan yang lain wa huwa yufassiru hadzal ayah sami'un basirun yaqulu bi kulli syai'in basirun. Ini hanya ingin menjelaskan saja bahwa Nabi menjelaskan sami'un basirun itu bi kulli syai'in basirun, terhadap segala sesuatu Allah Maha melihat. Demikian kajian tafsir Ibnu Katsir pada kesempatan hari ini. Insyaallah di pertemuan Sabtu depan kita akan masuk ke angan-angan berikut ya. Angan-angan. Ini angan-angan terus ya. Angan-angan berikut dari Bani Israel, bahwa mereka katanya tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Apakah benar? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.